wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat, tetap bahagia meskipun kamu berada di rumah. Pertemuan ketiga ini untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tetap tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh perubahan-perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN itu pengaruhnya ada dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif di dalam negara-negara ASEAN mengalami perubahannya itu: satu, terciptanya solidaritas antar negara ASEAN. Dua, membangun rasa kebersamaan dan kerukunan sesama negara ASEAN. Tiga, menumbuhkan kerjasama antar negara ASEAN. Empat, mendorong kebijaksanaan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial. 5. Mengadakan pertemuan-pertemuan sosial atau kesejahteraan negara-negara ASEAN. Dan keenam, membentuk suatu wadah, wadahnya berupa AMMSWD, Ministerial Meeting of Social Welfare and Development. Selanjutnya, pengaruh negatif di dalam negara ASEAN mengalami perubahan. Satu, kemungkinan akan timbulnya gesekan atau pertentangan antar negara ASEAN. Nah, ini apabila satu negara yang tidak seide mungkin mengalami timbul gesekan. Dua, pengaruh negatif yang kedua, mudahnya mengubah tatanan hidup sosial yang sudah menjadi pegangan masyarakat. Tiga, dapat menghambat perkembangan ekonomi di negara tersebut. Empat, penanaman modal negara terlebih dahulu melakukan riset. Selanjutnya, dikhawatirkan akan muncul sikap konsumerisme dan hedonisme. Jadi yang kuat, yang menang biasanya seperti begitu, itu muncul, dikhawatirkan seperti begitu. Ya. Terus lanjut, sikap-sikap negatif akan tampak secara sosial. Dan terakhir, adanya status sosial yang lebih tinggi itu tampak. Nah, suatu contoh negara adikuasa. Di negara yang maju itu pasti menunjukkan dirinya bahwa negara kita itu paling maju, seperti begitu. Ya, jadi pengaruh negatifnya seperti begitu. Lanjut, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN, ya, dampak pengaruhnya itu yang pertama yaitu Festival Budaya ASEAN, ya, FBI, pada tahun 2013 digelar di kota Purwakarta di Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan tersebut diikuti oleh 9 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Indonesia. Festival tersebut merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota Kabupaten Purwakarta. Demikian cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Nah, kalau sektor pariwisata itunya bagus, banyak yang datang, masuk ke dalam devisa negara. Dua,
tentang perkemahan budaya serumpun ASEAN. Biasanya kalau serumpun ASEAN, perkemahannya berupa jambore kemah budaya serumpun pada tahun 2010 dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang diikuti oleh negara ASEAN, yaitu ada 3 negara yang mengikuti jambore se-ASEAN serumpun, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Nah, kegiatan tersebut itu untuk mendukung pelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun Indonesia. Dalam kata lain, serumpun itu dalam kata bahasanya hampir sama, Melayu, bahasa Indonesia sama dengan Melayu. Yang ketiga, industri musik. Industri musik merupakan salah satu hasil budaya, sehingga industri musik yang dapat dinikmati oleh siapapun akan dimanapun. Di Asia Tenggara jenis musik beragam. Perkembangan industri musik itu sangat maju. Ada konser, ada festival musik, dan berbagai event yang lainnya. Lanjut. Tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik biasanya terjadi karena adanya sengketa batas wilayah. Oleh karena itu, batas wilayah atau satu negara dengan negara yang lain menyebabkan ketegangan antar dua negara tetangga. Akibat pengaruh interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik. Contoh, sengketa perbatasan wilayah. 2. Pekerjaan migran. Lanjut. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Secara khusus untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contoh, meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen atau guru melalui sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, dan kesejahteraan pendidikan, serta rekrutmen pendidikan yang profesional. Lanjut, upaya-upaya peningkatan kerjasama kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ada 3 pilar yang harus kamu pahami: kerjasama di bidang politik keamanan, kerjasama di bidang ekonomi, dan kerjasama di bidang sosial budaya. Tujuannya apa untuk kerjasama antar negara? Yaitu untuk kesepakatan zona perdagangan, yaitu perdagangan bebas atau ASEAN, Free Area AFT, dan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Lanjut, mengadakan event kebudayaan atau olahraga yang diikuti negara di kawasan Asia Tenggara. Dan terakhir, kerjasama antar sekolah maupun universitas Asia Tenggara. Tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia.